Kelahiran Pedang Iblis bab 1841 kenangan. Saran Raja Elbas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kelompok Nuh menampilkan para ahli yang keras kepala dan gila, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk menyuarakan saran mereka sementara studi tentang kepala terus berlanjut. Kamu bisa mengubahnya menjadi binatang ajaib dan membiarkan Alexander memakannya, saran Wilfred. Aku tidak membagi mangsaku, dengus Noah, dan transformasinya tidak semudah itu. Aku tidak tahu apakah aku bisa melewati kemampuan bawaannya. Tidak bisakah kita memutasinya dan melihat apa yang dia katakan setelah dia tidak lagi menjadi bagian dari sistem langit dan bumi? Robert bertanya. Sekali lagi, dia adalah kultivator peringkat 9, desah Noah. Saya sudah ada dalam pikirannya jika saya yakin dengan masalah ini. Kita harus menebasnya, Swordshain menambahkan. Apa manfaatnya? Raja Elbas mengeluh, dan desahan tak berdaya keluar dari mulutnya ketika dia melihat Swordshain mengangkat bahunya. Situasi Lord Louis sangat menyedihkan, tetapi pemandangan yang terjadi di matanya tidak masuk akal. Para ahli peringkat 8 itu berada di tengah pertempuran yang mampu menjungkir balikkan seluruh dunia, namun mereka memilih untuk tetap berada di dalam dunia gelap untuk mempelajarinya. Terlebih lagi, sebagian besar interaksi mereka tidak masuk akal. Semuanya tampak serius hingga kata-kata keluar dari mulut mereka. Seolah-olah mereka sedang menunggu untuk melihat siapa yang mempunyai rencana paling bodoh. Namun, salah satu kultivator tidak berbicara sama sekali. Mata Lord Louis segera tertuju pada iblis ilahi yang diam yang menopang dagunya dengan satu tangan. Iblis ilahi muncul dalam keadaan linglung ketika dia mengamati kepala yang melayang itu. Tatapannya yang tajam seolah melampaui daging yang mengandung pemahaman yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang berada di puncak perjalanan kultivasi. Lord Louis mau tidak mau tetap tercengang di depan tingkat konsentrasi itu. Dia bahkan merasakan rasa hormat melonjak dalam keberadaannya. Kemudian, iblis surgawi melakukan gerakan tajam dengan tangannya untuk menunjuk ke kepala yang melayang. Tekad murni terpancar dari sosoknya saat dia membuka mulutnya untuk mengumumkan kata-kata yang tampaknya paling berarti sepanjang hidupnya. Aku menantangmu untuk mengungkap semua rahasia kami. Para ahli lainnya terdiam. Mata mereka tertuju pada iblis surgawi sebelum berpindah ke Lord Louis. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan sedikit harapan. Saya menolak. Lord Louis menjawab dengan nada bingung. Yang ini pintar, desah iblis surgawi sambil menurunkan lengannya dan menggelengkan kepalanya. Langit dan bumi telah memberi mereka perlawanan terhadap teknik terakhirku. Anda tidak menggunakan teknik apapun, Lord Louis mau tidak mau menjawab di depan perwujudan kebodohan. Tolong, jangan memberi makan orang bodoh itu, kata Raja Elbas dengan nada tak berdaya. Dia mungkin benar-benar mengembangkan suatu teknik jika kamu terus membantahnya. Fokuslah untuk menjadi kepala melayang yang baik, dengus Noah. Adalah kepentingan langit dan bumi untuk menjadikanku sebagai lawan utamamu. Apa yang kamu katakan? Tuan Louis mengejek. Kamu mungkin telah menjadi perwujudan kelemahan langit dan bumi, tapi kamu sama sekali bukan perhatian utama mereka. Naga dan monster jauh lebih berbahaya daripada kamu. Berhasil, komentar iblis ilahi sebelum tertawa keras dan mengeluarkan sebotol anggur dari cincin luar angkasanya. Mungkin biarkan dia selesai berbicara lain kali, desah Robert, tetapi iblis ilahi sepertinya tidak mendengar kata-kata itu. Lord Louis tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengungkapkan detail penting. Dia berjuang untuk percaya bahwa kata-kata itu keluar dari mulutnya, dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada sang ahli yang tertawa dan minum. Ketakutan murni muncul di matanya ketika dia melihat betapa iblis surgawi tidak mengerti tentang kekuatannya yang tidak masuk akal. Kalau begitu monster, suara Noah tiba-tiba mencapai telinga Lord Louis dan memaksanya mengalihkan pandangannya dari iblis surgawi. Bagaimana hal itu sesuai dengan sejarah pesawat? Saya pikir naga sudah mengekspresikan 4 aspek fundamental dunia. Lord Louis merasa sangat takut dengan apa yang dia katakan sehingga dia langsung menggigit lidahnya. Namun, bengkel tersebut membangunnya kembali dalam sekejap dan memaksanya untuk menatap 3 senyuman dingin yang tertuju padanya. Nuh, Raja Elbas, dan Alexander melakukan yang terbaik untuk memikirkan cara membuka pikiran Lord Louis. Mereka memeriksa seluruh persenjataan mereka dan menyadari bahwa metode mereka tidak akan efektif dalam situasi seperti itu. Beberapa metode yang berhasil terlalu berbahaya. Nuh, Raja Elbas, dan Alexander memiliki kemampuan dan item yang dapat membuat mereka menembus ingatan sang ahli, tetapi Lord Louis termasuk dalam sistem langit dan bumi. Para penguasa mungkin telah menempatkan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya dalam pikirannya. Kita harus bekerja sama, Noah akhirnya mengakui. Saya bisa menggunakan dunia gelap untuk meniru ingatannya dan menghindari bahaya yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Saya bisa menjembatani pikirannya dan teknik Anda, Raja Elbas mengungkapkan. Bisakah kamu membuka celah yang stabil? Membukanya itu mudah, jelas Noah, tapi kita tidak bisa terlalu mendalami pikirannya. Dia hanya akan mengubah apa yang terlalu dekat dengan pengaruhnya. Nuh dan Raja Elbas menoleh ke arah Alexander pada saat itu.
Mereka kehabisan pilihan bahkan setelah memutuskan untuk berkolaborasi. Mereka tidak memiliki sesuatu yang mampu mengendalikan ingatan dari luar. Saya memiliki 31 kemampuan mental berbeda yang melibatkan ingatan, ungkap Alexander. Aku memilih beberapa di antaranya agar Elbaz bisa mengadaptasi itemnya sebelumnya. Kamu tidak boleh tinggal di dunia gelap begitu tekniknya dimulai, Noah mengumumkan. Lebih baik mengurangi gangguan. Apa yang harus kita lakukan? Robert bertanya. Pastikan untuk memperingatkan kami jika makhluk tingkat atas akan menimpa kami, jawab Noah. Kami akan melemparkan iblis ilahi ke sana, Robert tertawa. Tetapi ekspresinya berubah serius ketika dia melesat ke atas untuk meninggalkan dunia gelap. Stephen dan yang lainnya mengikutinya, hanya menyisakan Noah, Alexander, dan Raja Elbaz di dalam teknik tersebut. Nuh memberikan materi gelap yang digunakan Raja Elbaz untuk membangun formasi di dalam dunia gelap sementara Alexander meninjau kemampuannya. Hibrida itu akhirnya menunjukkan tekniknya kepada teman-temannya, dan mereka bertiga mengambil beberapa teknik bersama-sama. Raja Elbaz mulai membangun jembatan mental pada saat itu, dan Nuh memastikan untuk memperkuat formasi dan mempersiapkan dunia gelap untuk transformasi. Kultivator dengan cepat menyelesaikan tugasnya dan berdiri untuk menunjuk titik tertentu di kepala Lord Louis. Bengkel tersebut diaktifkan dan membuka lubang di sana, dan Raja Elbaz tidak ragu-ragu untuk menusuk sedotan emas setengah halus ke dalamnya. Nuansa emas segera menyebar ke seluruh dunia gelap. Sedotan tersebut selaras dengan teknik Nuh dan memengaruhi gambar yang ditampilkannya. Kegelapan menghilang untuk memberi ruang bagi warna ikonik Raja Elbaz, tapi bayangan itu hanya bersifat sementara. Alexander meletakkan satu telapak tangan di atas kepala yang melayang sebelum menyentuh dahinya dengan telapak tangan lainnya. Koneksi telah selesai sekarang, dan para ahli tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan teknik tersebut. Ceritakan padaku tentang monster itu, perintah Noah, dan suara dengungan tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia gelap. Pertahanan langit dan bumi, Alexander menjelaskan sebelum ada yang mengajukan pertanyaan. Aku bisa masuk lebih dalam, tapi mereka akan melahap pikirannya begitu mereka mengerti bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka hancurkan. Kalau begitu, kita harus cepat, Raja Elbaz terkekeh, dan Alexander mengerutkan kening saat darah yang berubah menjadi biru mulai bersinar. Lord Louis memutar matanya saat beberapa suara senandung bergema di dunia gelap sampai cahaya keemasan menghilang dan kegelapan memenuhi area tersebut. Awalnya Nuh merasa bahwa dunia gelap telah kehilangan koneksi dengan sedotan yang tertulis, namun tiba-tiba ia melihat sesuatu bergerak di antara kegelapan itu. Pemandangan familiar dari kehampaan yang membungkuk untuk melahirkan sosok kosong muncul dalam penglihatan ketiganya, tapi ukuran makhluk dalam ingatan Lord Louis sungguh gila. Langit putih berada tepat di bawahnya, dan entitas itu tampak sebesar seperempatnya. Kelahiran pedang iblis bab 1842 halus. Keheranan yang dirasakan di depan pemandangan itu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Langit-langit dan bumi adalah struktur terbesar di dunia. Itu bisa menampung seluruh bidang yang lebih tinggi, badai, dan bahkan meluas seiring hukum yang kacau menghasilkan daratan baru. Namun, makhluk kosong dalam ingatan itu bisa menutupi seperempat lapisan putih. Raja Elbaz, Nuh, dan Alexander merasa tercengang. Mereka baru saja menyaksikan penciptaan alam yang lebih tinggi dan peningkatan kekuatan langit dan bumi. Namun ancaman besar itu tampaknya berada di atas segalanya. Jelas sekali mengapa Lord Louis menyebutnya monster sekarang. Makhluk itu berpotensi memakan langit. Itu begitu besar sehingga langit dan bumi pun harus takut pada suatu saat, namun memahami alasan kehadirannya ternyata mudah. Nuh dan yang lainnya telah mengetahui bahwa langit dan bumi telah melanggar hukum dan melemparkannya ke dalam kehampaan selama beberapa waktu. Mereka juga melihat monster yang muncul di langit menyerap keberadaan kosong yang dihasilkan melalui proses itu. Tidak sulit untuk menebak bahwa banyak dari mereka telah menjadi bagian dari makhluk yang sama, tetapi ukuran makhluk itu masih mengejutkan mereka. Ceritakan padaku tentang kota-kota di langit. Noah berteriak sebelum kelompoknya menunggu terlalu lama di adegan itu. Ketiga ahli itu sedang bekerja. Pertahanan langit dan bumi sudah berusaha menghentikan teknik memeriksa ingatan Lord Louis. Mereka tidak akan bisa belajar banyak jika mereka tetap terjebak pada satu adegan. Lebih baik memperoleh pemahaman yang samar-samar namun luas mengenai topik-topik tertentu karena mereka tidak tahu apakah mereka mempunyai cukup waktu untuk mempelajari topik-topik tersebut secara. Gambaran itu berubah segera setelah Nuh memberikan masukan baru kepada Lord Louis. Cahaya putih yang menyilaukan menggantikan kegelapan kehampaan dan mengubah pemandangan di dalam dunia gelap untuk menunjukkan kota perak yang sangat besar. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya terbentang dalam visi para ahli. Struktur tinggi yang terbuat dari warna putih buram meluas tanpa henti di kejauhan dan bersinar di bawah cahaya murni langit-langit dan bumi. Nuh dan yang lainnya belum pernah melihat arsitektur serupa di tanah fana dan alam yang lebih tinggi. Bangunan tinggi yang berakhir dengan kubah atau pilar panjang melebar sejauh mata memandang. Tampaknya dipenuhi dengan kehidupan, tetapi para ahli tidak dapat memahami sifat perasaan itu.
Mereka tidak yakin para penggarap tinggal di dalam semuanya. Noah siap memberikan masukan baru kepada Lord Louis, namun pemandangan tiba-tiba berpindah dan mencapai pinggir kota hingga memperlihatkan tembok putih besar. Sudut pandangnya bahkan mengarah ke depan pada titik itu dan melintasi langit hingga mencapai deretan bangunan kedua. Nuh telah menanyakan kota-kota itu, jadi Lord Louis tidak membatasi ingatannya hanya pada satu kota saja. Itu membuat pemandangan yang digambarkan oleh dunia gelap melewati beberapa pemukiman di dalam langit sebelum para ahli memutuskan bahwa mereka sudah cukup melihat. Setiap kota tampak identik satu sama lain, yang pada akhirnya membuat pemandangan yang bermutasi menjadi membosankan. Para ahli memahami bahwa langit dan bumi memiliki cukup ruang untuk menampung banyak sekali kultivator, tetapi mereka tidak dapat mempelajari sesuatu yang berguna setelah melihat yang pertama. Nuh merasa tergoda untuk bertanya tentang isi kota yang sebenarnya, tetapi dia tidak ingin waktunya habis sebelum mengetahui alasan sebenarnya di balik prosedur itu. Tunjukkan padaku peringkat ke-9 dan terobosanmu, perintah Noah, dan pemandangan berubah lagi. Warna putihnya menghilang sebelum kembali. Ketiga ahli tersebut melihat terobosan Lord Louis melalui matanya, namun itu hanya menampilkan cahaya murni langit dan bumi. Mereka tidak dapat memahami apapun dari adegan itu, dan Raja Elbas segera mengeluarkan kutukan yang keras. Bajingan ini telah mencapai peringkat ke-9 dengan bantuan langit dan bumi, dengus Raja Elbas sebelum berbalik ke arah Nuh. Apakah kita menyia-nyiakan kesempatan kita? Ini mungkin sedikit menyakitkan, desah Noah sebelum menutup matanya untuk mengubah sifat dunia gelap. Materi gelap cair yang memainkan ingatan Lord Louis berhenti membatasi dirinya pada sekadar gambar dan mulai memancarkan sensasi samar yang semakin intensif saat Nuh terus memodifikasi tekniknya. Raja Elbas, Alexander, dan Nuh memperoleh kesempatan untuk merasakan sensasi tersebut setelah mereka menerimanya dalam pikiran mereka. Proses tersebut membuat konsentrasi mereka terputus-putus dan membuat mereka linglung. Mereka menjadi Lord Louis ketika perasaan mengambil alih lingkungan mental mereka. Nuh merasakan kebahagiaan murni ketika tubuh, dantian, dan pikirannya mencampurkan energi mereka dan meningkatkannya untuk menciptakan sesuatu yang melampaui nafas, energi mental, dan energi primer. Kekuatan itu menyatu menuju pusat sosoknya dan menciptakan ruang halus yang meluas di dalam dirinya. Ruang halus itu menyerupai lautan kesadaran dengan ciri-ciri seorang dantian. Itu kokoh, fleksibel, dan terhubung ke tubuhnya dengan cara yang tidak dapat dicapai oleh koneksi mental sederhana. Itu adalah bagian dari dirinya, tapi tidak ada di dunia yang sama dengan pusat kekuasaannya yang lain. Cahaya murni memenuhi ruang halus hingga strukturnya stabil. Energi yang terkandung di dalam area tersebut terasa seperti ekspresi murni dari keberadaannya. Itu adalah wujud sebenarnya dari dirinya yang bahkan hukum tidak dapat menggambarkannya sepenuhnya. Energi di dalam ruang halus mulai mengalir kembali ke pusat kekuatan lainnya setelah strukturnya stabil. Hal ini memenuhi daging dan pikiran dengan kekuatan baru dan secara radikal mengubah mereka dengan cara yang tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh Nuh. Nuh merasa seolah-olah dia telah meninggikan seluruh keberadaannya tanpa berubah. Dia telah mengembangkan versi dirinya yang lebih murni yang dapat memberikan energi yang membawa inti sebenarnya dari keberadaannya. Rasa sakit menyebar dalam benak Nuh saat dia tetap tenggelam dalam sensasi itu. Energi asing melahap pikiran dan ingatannya untuk menghapus segala sesuatu yang ada di dalam lingkup mentalnya. Nuh kembali ke dunia nyata setelah proses tersebut mulai memengaruhi energi mentalnya yang sebenarnya. Dunia gelap kembali dalam visinya, dan dia dengan cepat membalikkan perubahan yang diterapkan sebelumnya. Koneksi mental yang terjalin melalui materi gelap memutuskan membebaskannya dari sensasi Lord Louis. Hal yang sama juga berlaku pada teman-temannya. Nuh, Raja Elbas, dan Alexander mendapatkan kembali kendali penuh atas pusat kekuasaan mereka dan menyadari bahwa energi mental mereka berkurang setengahnya setelah melalui ingatan itu. Tawa mengigau menyebar ke seluruh dunia gelap dan membuat mereka menoleh ke arah kepala yang melayang saat gambar yang ditunjukkan oleh materi gelap menjadi tidak jelas. Energi putih menyebar dari dalam diri Lord Louis dan melahap dagingnya. Noah mencoba mengendalikan bengkel untuk menghentikan prosesnya, tetapi warna putihnya terlalu pekat. Dunia gelapnya gagal mempengaruhi cahaya, jadi dia dengan cepat memprioritaskan penyelamatan potongan daging sang ahli. Bengkel tersebut merobek beberapa potongan kulit dan tengkorak. Tetap saja, warna putih itu akhirnya melahap segalanya sebelum meledak menjadi cahaya menyilaukan yang menghancurkan sebagian besar dunia gelap. Nuh dengan cepat memulihkan lautan padat yang menyelimuti para ahli yang telah menunggu di luar sampai sekarang. Semua orang berkumpul di sekelilingnya pada saat itu, dan Raja Elbas tidak ragu-ragu untuk menjelaskan apa yang telah mereka lihat melalui bantuan benda bertulis khusus. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1843 Replika. Raja Elbas melakukan yang terbaik untuk menggambarkan replika sempurna dari gambar dan sensasi yang diperoleh dari Lord Louis, tetapi dia gagal memberikan salinan yang sempurna. Lagi pula, itemnya hanya bisa menunjukkan apa yang dia rasakan dan lihat melalui indranya, yang mengubah kejadian sebenarnya yang dialami oleh pakar peringkat 9.
Monster besar yang kosong dan kota-kota di langit tidak mengalami masalah itu. Itu hanya soal gambar, sehingga Raja Elbas bisa membuat replika akurat yang hampir tidak ada perbedaan dengan aslinya. Namun, prosesnya berjalan berbeda ketika menyangkut sensasi yang terkait dengan terobosan Lord Louis. Nuh dapat melihat bagaimana Raja Elbas melihat peristiwa tersebut selama pemaparannya. Sang ahli memandang terobosan ke peringkat ke-9 sebagai penciptaan energi yang lebih tinggi yang mengusung aspek inti hukumnya. Rasanya seperti masalah matematika yang melibatkan bagian tertentu dari energi mentalnya dan energi yang lebih tinggi, dan penjelasannya pasti membingungkan rekan-rekannya. Iblis ilahi dan yang lainnya tidak memiliki akses ke energi yang lebih tinggi, setidaknya secara sadar. Mereka dapat memahami sesuatu dari penjelasannya, tetapi mereka merasa bingung ketika Raja Elbas membuat mereka memahami versi prosesnya. Bukan seperti itu, keluh Alexander setelah penjelasannya berakhir. Dan Raja Elbas tidak ragu-ragu untuk meminjamkan benda-benda bertulisnya kepada Bibrida tersebut untuk membuatnya berusaha melakukan lebih baik darinya. Penjelasan Alexander terasa semakin berantakan. Bibrida melihat penciptaan energi baru sebagai konvergensi setiap aspek kecil dari hukum dan kemampuan bawaannya. Itu adalah perpaduan yang dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan dan ketidakstabilan dalam makna sebenarnya dan mendapatkan inti sederhana yang dapat mengungkapkan pemahaman yang rumit. Tidak mungkin bagi para ahli dengan undang-undang yang relatif sederhana untuk berhubungan dengan proses tersebut. Stephen, Swartzein, Robert, dan Wilfred tidak memiliki akses ke banyak aspek dari arti sebenarnya, jadi mereka menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Terserah kamu untuk mencobanya, Raja Elbas mendengus sambil melirik ke arah Nuh. Saya ingin melihat bagaimana Anda mencoba menghilangkan bias dari penjelasan Anda. Noah menggaruk sisi kepalanya sementara semua orang menoleh padanya. Dia belum mengungkapkan pengalaman terbarunya dengan kata-kata. Para ahli juga menginginkan versi cerita yang dapat mereka pahami meskipun dengan pandangan dunia yang berbeda, jadi dia memerlukan waktu untuk memilah pemikirannya. Kamu punya 3 pusat kekuasaan kan? Noah akhirnya mulai menjelaskan. Mereka telah bermandikan keberadaanmu selama ribuan tahun. Mereka tahu siapa kamu lebih baik dari siapapun di dunia, sehingga mereka dapat menghasilkan keadaan yang harus kamu capai di peringkat ke-9. Penjelasannya mudah, dan sebagian besar ahli di sana sudah mengetahuinya. Banyak dari mereka telah mendengar deskripsi pembangun hebat tentang peringkat ke-9, jadi kata-kata Nuh tampak hanya sebagai pengulangan yang diucapkan oleh keberadaan yang lebih lemah. Namun penjelasan Nuh tidak berhenti sampai di situ. Anda tidak dapat meningkatkan pusat kekuatan Anda sendiri. Mungkin Anda dapat melakukannya melalui jalur lain. Namun Lord Louis telah menunjukkan kepada kita bahwa Anda memerlukan bentuk energi baru yang mampu mengekspresikan keseluruhan keberadaan Anda untuk mengembangkannya. Bukankah itu energi yang lebih tinggi yang sudah saya sebutkan? Raja Elbas mendengus saat merasakan pengulangan itu. Biarkan aku menyelesaikannya, desah Noah. Anda perlu menggunakan berbagai energi Anda untuk menciptakan pusat kekuatan halus yang mampu menghasilkan bahan bakar yang mengekspresikan bentuk paling murni Anda. Anggaplah ini sebagai membangun lautan kesadaran kedua dan mengisinya dengan semua yang Anda miliki. Penjelasan bagian kedua menghilangkan banyak keraguan, namun masih menyisakan beberapa area gelap yang hanya bisa diselesaikan sendiri oleh para ahli lainnya. Para ahli lainnya tidak dapat sepenuhnya memahami terobosan tersebut bahkan ketika mereka menggabungkan ketiga penjelasan tersebut dan berfokus pada detail yang tumpang tindih. Namun, hal yang sama terjadi pada Nuh, Raja Elbas, dan Alexander karena mereka sendiri tidak mengalami kemajuan yang sebenarnya. Mereka telah merasakannya melalui indera Lord Louis, dan peristiwa itu bahkan terjadi melalui langit dan bumi. Meskipun demikian, Nuh merasa bahwa pengalaman itu sangat berharga. Dia awalnya mengira bahwa pusat kekuatannya sudah cukup untuk maju mencapai peringkat ke-9, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Suatu keberadaan membutuhkan pusat kekuatan tertentu untuk menjadi dunia dan menghasilkan energi, simpul Nuh dalam benaknya. Masuk akal, tapi aku masih berpikir dan Tian akan mengurusnya. Prosesnya harus berbeda untuk setiap keberadaan. Tidak masuk akal jika ketiga ahli tersebut melihat sensasi yang sama dalam 3 cara yang sangat berbeda. Para sahabat Nuh harus mengambil kesimpulan yang sesuai dengan hukum mereka dan berupaya keras mencapai tujuan tersebut. Saya membutuhkan pusat kekuatan kelima yang mampu menahan dan membangkitkan ambisi, pikir Noah sambil melanjutkan alasannya. Apakah prosesnya alami? Akankah pusat kekuasaanku secara naluriah menciptakan organ baru? Nuh ingin mengetahui detail tersebut sebelum mencapai terobosan. Tetapi dia tidak tahu seberapa mungkin keinginan itu. Dia bisa langsung menciptakan pusat kekuasaan yang halus dengan keahliannya saat ini. Tapi dia tidak tahu apakah proses itu akan membantunya atau akan menghasilkan kelemahan yang akan terlihat selama kemajuannya. Selain itu, kendali atas ambisinya tidak jelas. Nuh dapat menerapkan hukumnya sesuka hati, tetapi ia tidak dapat memanipulasi energi yang tepat. Sebaliknya, Lord Louis merasakannya sebagai bahan bakar yang mirip dengan nafas miliknya.
Zat yang tidak stabil tampaknya mengikuti pola yang sama dengan energi Lord Louis, tetapi Nuh tidak pernah berhasil membuat produk tersebut stabil. Dia tidak tahu apakah kesulitannya berasal dari energinya yang lebih tinggi atau kurangnya pemahaman, tapi dia tetap menemukan segala sesuatunya bermasalah. Saya hanya perlu menempatkan diri saya di pusat kekuasaan yang baru, bukan? Nuh mempertanyakan dirinya sendiri. Aku sudah melakukannya dengan pedang iblis. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda di sini. Satu-satunya ahli yang dapat memahami kekhawatirannya adalah Raja Elbas, dan dia tidak ragu untuk menghubunginya ke area terpisah. Dia menemukan ahlinya bermeditasi di antara materi gelap ketika dia melewati penghalang yang mengisolasinya, dan ahli tersebut segera memahami masalahnya. Apakah menurut Anda energi yang lebih tinggi mungkin menjadi masalah? Raja Elbas bertanya ketika dia melihat ekspresi Nuh. Bagaimana bisa aku tidak? Nuh mengejek. Jalannya bersifat pribadi, tapi kami jelas menghindarinya. Kami mungkin perlu menemukan Grid Builder untuk memahami cara kerja semuanya. Hukum Grid Builder melibatkan penciptaan pusat kekuasaan. Dia pasti tahu lebih banyak tentang masalah yang menimpa Nuh dan Raja Elbas. Pembudidaya normal pasti akan melakukannya dengan mudah, Raja Elbas mengumumkan sambil menunjukkan cahaya keemasan samar di tengah telapak tangannya. Bayangkan kita memiliki jalan yang normal. Langit dan bumi akan membunuh untuk menyerapku. Bola halus bercahaya di telapak tangan Raja Elbas memancarkan rasa ingin tahunya. Tapi perasaan itu jelas lebih lemah dari kekuatan ahlinya saat ini. Hampir terasa seperti ilusi. Jangan bilang padaku, seru Noah saat mulutnya terbuka karena terkejut. Saya berhasil meniru pusat kekuatan yang mampu mengekspresikan keseluruhan keberadaan saya, jelas Raja Elbas, tetapi itu tidak lengkap dan tidak stabil. Lihat, saya bahkan tidak memiliki akses ke dalamnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1844 pengingat. Apakah kamu baru saja menciptakan pusat kekuasaan yang halus? Noah hampir berteriak saat menanyakan pertanyaan itu. Itu tidak terlalu sulit, ejek Raja Elbas. Aku hanya perlu mengambil sedikit energi mental, menghancurkan apiku menjadi bahan bakar yang lebih lemah, dan mencampur semuanya untuk menciptakan bentuk yang stabil. Aku mungkin menggunakan replika dagingku yang disimpan beberapa abad yang lalu, sebuah logam yang dipenuhi dengan rasa ingin tahuku yang dimaksudkan untuk percobaan lain. Sepotong kelabang untuk menambahkan sedikit aura peringkat 9, sedikit P. Saya mengerti, selanuh Raja Elbas ketika dia merasa daftar itu tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Apakah kamu tahu mengapa itu tidak berhasil? Aku membangun ini dalam waktu kurang dari sehari, dengus Raja Elbas. Saya dapat menghitung ribuan kekurangan hanya dengan meninjaunya. Saya pikir masalah utamanya adalah kurangnya energi yang lebih tinggi dalam strukturnya. Saya tidak dapat mengekspresikan diri saya secara keseluruhan tanpanya. Mengapa kamu tidak menambahkan energi yang lebih tinggi? Noah bertanya sambil berjongkok untuk mempelajari cahaya keemasan yang hampir tak terlihat. Gelombang mentalnya berjuang untuk memahami sifat sebenarnya dari pusat kekuatan yang sangat halus. Nuh merasakan sedikit keingintahuan dan energinya, tetapi dia tidak dapat menentukan posisi pastinya. Ia bahkan tidak merasa terhubung dengan Raja Elbas. Saya yakin Anda tahu bagaimana hasilnya jika Anda menambahkan energi yang lebih tinggi ke dalam campuran, komentar Raja Elbas. Apakah kamu tidak memiliki teknik serupa? Noah hanya bisa mengangguk mendengar kata-kata itu. Dia telah meninjau perwujudan kekuatan dengan Raja Elbas di masa lalu, dan keduanya menyimpulkan bahwa Nuh tidak dapat menciptakan bahan bakar yang stabil karena keragaman material yang sangat besar. Tetap saja, indera mereka tidak berbohong kepada mereka. Baik Raja Elbas maupun Nuh telah mengalami terobosan Lord Louis, jadi mereka tahu bahwa pusat kekuasaan baru memerlukan keseluruhan keberadaan mereka. Tidak akan menjadi masalah jika energi mereka yang lebih tinggi hanyalah alat yang digunakan hanya untuk meningkatkan sebagian kemampuan mereka. Nuh dan Raja Elbas bisa saja menghilangkannya dari gudang senjata mereka demi terobosan ke peringkat ke-9 dalam situasi itu. Namun, Raja Elbas telah meninggalkan nafasnya selama pertempuran melawan seluruh dunia, dan lubang hitam Nuh telah menggantikan hatinya. Energi yang lebih tinggi telah menjadi bagian inti dari keberadaan mereka, dan mereka tidak dapat meninggalkannya selama terobosan mereka. Mengapa kita terus mempersulit diri kita sendiri? Noah mengutuk saat dia duduk di tanah yang tertutup materi gelap dan mulai memainkan energinya. Energi mental, materi gelap, kegelapan, dan energi primernya berkumpul di telapak tangannya dan mencoba mengambil bentuk yang berbeda saat mereka menyatu dan mengupayakan bentuk yang stabil. Nuh tidak membahas proses itu selama ribuan tahun karena ia telah memperoleh teknik yang diinginkan. Namun tampaknya perjalanan kultivasi akan memaksanya untuk mengulangi pembelajaran tersebut. Nuh sekarang berada di langkah terakhir dari peringkat ke-8. Pemahamannya terhadap perjalanan kultivasi dan hukum telah mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat dia bayangkan ketika dia menciptakan zat yang tidak stabil. Namun, dia menghadapi perjuangan yang sama seperti yang dia alami saat itu. Keempat energi itu tidak mau menyatu. Bukannya kita bisa berhenti, Raja Elbas tertawa tak berdaya. Kita juga tidak seperti langit dan bumi.
Keberadaan kita sama sekali tidak berada pada tingkat ketidakstabilan, jadi solusi yang tidak melibatkan pemotongan keberadaan kita harus ada. Mungkin pusat kekuatan kita secara alami akan menemukan metode untuk menstabilkan energi setelah kita mencapai puncak peringkat ke-8. Noah mengangkat bahunya sambil berbaring di tanah dan mengamati kegelapan di sekitarnya. Dan beruntung, Raja Elbas tertawa, seolah-olah hal itu akan terjadi. Saya yakin kita harus melakukan sesuatu yang gila hanya untuk mengambil langkah ke arah yang benar. Dunia hampir berakhir, desah Noah. Aku kehabisan rencana gila. Kamu tidak akan pernah kehabisan mereka, dengus Raja Elbas. Dan dunia belum berakhir. Kita hanya terjebak dalam sistem terbatas yang tidak memberi kita akses ke dunia kuat lainnya. Saya yakin Anda sudah memiliki cara untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan selama ribuan tahun jika semuanya di sini gagal, cibir Noah. Tentu saja, Raja Elbas dengan bangga mengumumkan. Siapa yang melawan seluruh dunia tanpa membuat 20 rencana cadangan? Itu sungguh bodoh. Kita perlu mengekspresikan diri kan? Noah menyarankan setelah menghabiskan beberapa menit dalam diam. Bagaimana jika fusi harus terjadi melalui hukum kita? Kita mungkin melewatkannya dalam ingatan karena langit dan bumi telah mengurus bagian itu untuk Lord Louis. Kedengarannya cukup penuh harapan, komentar Raja Elbas. Saya lebih suka tidak melakukan pendekatan secara membabi buta terhadap terobosan ini. Aku juga, Noah mendengus, tapi apa yang bisa kita lakukan? Aku punya ide tentang bagaimana meningkatkan pemahaman kita tentang masalah ini, tapi penerapannya agak bermasalah. Ini dia lagi, desah Raja Elbas, tetapi Nuh dengan cepat meluruskan posisinya dan mengungkapkan bagaimana matanya sudah berbinar. Dengarkan ini, Noah mengumumkan. Bagaimana jika kita pergi berburu kultivator peringkat 9 untuk mengulangi prosedur ini? Mendapatkan mereka yang bukan anggota langit dan bumi seharusnya lebih baik. Dan kita bisa menggunakan naga untuk melacak target. Bukankah itu kemampuan khusus dari naga kehidupan? Raja Elbas berkomentar. Bukankah itu hanya berlaku pada naga? Kami selalu bisa menciptakan sesuatu sendiri untuk memburu kultivator peringkat 9 lainnya dan mencuri pengalaman mereka, ungkap Noah. Raja Elbas tidak tahu harus menjawab apa atas saran itu. Noah tahu persis betapa kuatnya kelompoknya. Dia sadar bahwa para kultivator yang tidak menyerah pada hukumnya akan memiliki peluang besar untuk mengalahkan mereka. Nuh tahu betapa cerobohnya rencananya, tetapi dia tidak suka jika terobosan itu terjadi tanpa persiapan, terutama jika hal itu dapat membahayakan potensinya. Pusat kekuatannya bahkan membutuhkan energi yang jauh lebih banyak dibandingkan ahli lainnya, jadi dia mungkin harus berjuang keras untuk mencapai peringkat ke-9. Nuh dan Raja Elbas terus saling bertukar pikiran, tetapi mereka tidak dapat mencapai kesimpulan yang masuk akal karena kurangnya data. Hipotesis bahwa hukum mereka memiliki peran penting dalam terobosan tersebut tampaknya merupakan satu-satunya tebakan yang akurat. Namun juga terasa cukup jelas setelah mereka memeriksa masalah tersebut berkali-kali. Lingkungan di dalam dunia gelap begitu damai sehingga para ahli hampir lupa di mana mereka berada. Namun dunia luar tidak menunggu terlalu lama sebelum mengingatkan mereka tentang medan perang. Noah tiba-tiba merasakan keberadaan asing menembus dunia gelap dan mengancam akan menimpa Stephen dan Robert. Dia dengan cepat menggunakan materi gelap dan pemahamannya tentang ruang untuk menggerakkan semua orang menuju tempat aman dari teknik ini. Tetapi gelombang kejut yang kuat segera menembus kegelapan dan menghancurkan energi yang lebih tinggi. Dunia muncul kembali dalam visi mereka dan mengungkapkan bagaimana pertempuran itu terjadi. Naga yang lebih lemah masih sibuk melawan gerombolan yang dikendalikan oleh para pembudidaya, namun pertarungan di antara para pemimpin menunjukkan perubahan yang tajam. Wanita panggung kokoh itu masih tinggi di langit dengan sebagian dari kawanan kecoa yang bersinar di sekelilingnya, tapi lawannya telah berkurang. Noah dan yang lainnya hanya melihat 3 naga di sekelilingnya. Naga kematian telah jatuh ke permukaan dan menghancurkan dunia gelap dalam prosesnya. Kelahiran pedang iblis bab 1845 sentuh. Jatuhnya naga tersebut mengingatkan para ahli di tim Nuh bahwa mereka masih berada di dalam badai raksasa. Penemuan mereka baru-baru ini tentang peringkat ke-9 dan lawan langit dan bumi tidak mengubah situasi mereka. Medan perang terus berkecamuk, dan pasti menimbulkan kekalahan. Naga kematian itu masih hidup, tapi semua orang bisa memahami kondisinya yang buruk. Ia tampak lebih kuat dari sebelumnya karena banyaknya jejak energi hitam yang mengalir keluar dari tubuhnya. Namun, fenomena itu mengisyaratkan kurangnya kendali atas kekuasaannya. Situasi di langit memburuk setelah kejadian itu. 3 naga tingkat atas tetap sendirian melawan wanita panggung yang kokoh dan bagian dari kawanan. Kemampuan mereka berkobar di alam yang tidak dapat dilihat oleh Nuh, tetapi ekspresi mereka menjelaskan bagaimana pihak langit dan bumi lebih unggul. Naga kematian itu berjuang untuk bangkit kembali. Awan besar yang mematikan menyebar dari mulutnya setiap kali ia menarik napas dalam-dalam. Makhluk itu jelas menderita jauh lebih banyak daripada yang bisa dilihat oleh para ahli, tetapi Nuh masih merasa penasaran dengan binatang itu.
Naga waktu telah mengakui nilai Nuh karena alasan yang melampaui kemampuannya untuk meningkatkan kelemahan langit dan bumi. Dia sudah menampilkan 3 dari 4 aspek fundamental dunia dalam hukumnya. Kehancurannya bahkan merupakan salah satu sisinya yang paling intens. Sebagian dari gerombolan yang bertarung melawan naga lain mencoba mencapai naga kematian, tetapi jejak energi hitam membunuh banyak kecoa terbang sebelum mereka dapat menyentuh makhluk itu. Namun, beberapa orang tidak menemukan hambatan apapun dalam perjalanan mereka. Mereka hampir mendekati binatang ajaib itu, tapi tebasan tebal menciptakan penghalang di jalan mereka. Naga kematian secara naluriah menoleh ke sisi kirinya dan menyadari bahwa Nuh telah melancarkan serangan untuk memperlambat gerak maju gerombolan itu. Tebasannya memancarkan kehancuran yang menyerupai makhluk itu, sehingga kecoa yang lebih kuat pun ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan turun. Binatang ajaib yang kuat itu dapat memanfaatkan momen itu untuk meluncurkan gelombang energi mematikan lainnya untuk mengurus sisa kawanan yang turun ke permukaan. Upaya itu tampaknya hampir tidak berpengaruh pada naga itu. Bahkan muncul lebih kuat setelah menyebarkan begitu banyak kematian. Naga kematian berbalik ke arah Nuh pada saat itu. Tidak ketinggalan dia telah membantu dengan tebasan terakhir, tapi ekspresinya menunjukkan sedikit kebingungan. Ia merasakan sesuatu yang familiar di dalam serangan itu, aura yang sama yang memaksa para kecoa ragu-ragu. Apa yang kamu? Naga kematian bertanya dengan suara kasar. Aku adalah aku, jawab Noah karena dia tidak menemukan cara yang lebih baik untuk menjawab pertanyaan itu. Naga kematian memeriksanya dengan rongga mata yang tampak kosong. Noah merasakan keingintahuannya, tapi terlihat jelas ada sesuatu yang lain dalam tatapannya. Tatapan itu terasa terlalu kuat untuk ditanggung oleh Nuh. Naga kematian menembus pertahanan bawaan yang dihasilkan oleh keberadaannya dan memeriksa keseluruhan hukumnya. Beberapa aspek tampak terlalu tidak jelas untuk dipahami karena kompleksitas makna sebenarnya dan beberapa karakteristik yang aneh. Namun, itu hanya menambah kebingungan sang naga. Aku mengerti, seru naga kematian itu akhirnya. Kamu mungkin layak dalam semua aspek. Pantas saja naga zaman dulu memutuskan untuk membantumu. Bisakah kamu menanganinya? Noah bertanya sambil melirik wanita panggung kokoh di langit. Itu bukan masalahmu, naga kematian itu mendengus sambil menoleh ke arah langit. Tidak bisakah kamu membuka jalan keluar bagi kami sebelum kembali berperang? Nuh bertanya sebelum naga itu berangkat. Apa gunanya kita tetap di sini? Kamu akan bangkit dan jatuh bersama kami, kata naga kematian. Kemenangan kami akan menjadi kemenangan Anda. Kekalahan kami akan menjadi kekalahan Anda. Kedengarannya agak bodoh, komentar Noah, dan naga itu mau tidak mau menoleh ke arahnya lagi. Mengapa kamu membiarkan seluruh pasukanmu tetap di tempat yang sama? Noah melanjutkan, meskipun tatapan naga kematian itu sepertinya cukup untuk membunuhnya. Kamu bilang aku punya peluang mewarisi aspek duniamu. Langkah cerdasnya adalah membiarkanku pergi ke tempat yang aman. Naga itu mengeluarkan suara yang menyerupai cibiran sebelum berbalik ke arah langit lagi. Tampaknya akan berangkat dan kembali ke pertempuran, tetapi Nuh tidak membiarkannya hilang begitu saja. Mengapa kamu tidak mengajariku lebih banyak tentang kehancuran? Nuh bertanya. Kau tahu, kalau kau mati. Raja Elbas dan ahli lainnya dalam kelompok Nuh menoleh ke arahnya untuk menunjukkan ekspresi tak berdaya. Pemimpin mereka adalah seorang idiot yang ingin bunuh diri yang lebih suka mengejek makhluk tingkat atas daripada membiarkannya kembali ke pertempuran yang dapat menentukan kelangsungan hidup mereka. Kamu memang aneh, naga kematian mengumumkan sambil mengambil langkah lambat menuju Nuh. Apakah ketertarikanmu pada kehancuran menghentikanmu dari rasa takut terhadapku? Naga kematian itu mencapai Nuh dan mengarahkan kepalanya yang besar ke arahnya. Sisik hitamnya hampir menyentuh wajahnya, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Nalurinya menjerit dan mencoba mengambil alih tubuhnya untuk membuatnya melarikan diri, namun ia membatasi dirinya untuk menatap kedalaman gelap mata makhluk itu. Organ-organ itu sepertinya membawa pemahaman lengkap sang naga tentang aspek dunianya. Mereka sehitam kematian dan sedalam kehancuran itu sendiri. Nuh merasakan dirinya berada di dalam diri mereka, namun ia juga melihat jauh lebih banyak daripada yang belum pernah ia pelajari. Aku adalah eksistensi peringkat 8 dalam pertarungan antar makhluk peringkat puncak 9, Noah mengumumkan sambil mengangkat tangannya dan perlahan merentangkannya ke arah sisik hitam naga. Hidupku tidak ada di tanganku lagi. Sebaiknya aku melakukan apa yang aku suka. Mengapa kamu merasa senang karena kurangnya harapanmu? Naga itu menggeram. Kematian adalah akhir. Kematian juga bisa menjadi kebebasan, seru Noah begitu jemarinya menyentuh sisik hitam di hadapannya. Perasaan mengamuk mencoba meresap ke dalam jari-jarinya dan menghancurkan kainnya, tetapi naga itu menahan kekuatannya dan membiarkannya merasakan bagian dari kehancuran yang ada di dalam tubuhnya. Naga kematian berbeda dari binatang ajaib lainnya. Energi primer memenuhi makhluk-makhluk itu dan mengubah tubuh mereka menjadi senjata terbaik di seluruh dunia, tetapi pemimpin di tingkat atas berasal dari alam superior. Seluruh tubuhnya menyerupai dantian. Kekuatan yang merembes keluar dari naga secara naluriah terbang menuju pikirannya setelah melewati lubang hitamnya.
Nuh segera bisa mendengar raungan dan tangisan saat makhluk itu berpikir, namun pengaruhnya tampaknya membawa rasa ingin tahu daripada kehancuran murni. Tetap saja, aura naga kematian terbang menuju garis merah dari teknik pengurangan iblis setelah mengakuinya sebagai rumah yang layak. Kemampuannya tidak bisa tidak menyala pada saat itu, dan Nuh mengalami gelombang pikiran kekerasan yang paling intens dalam hidupnya. Gelombang pemikiran kekerasan yang dihasilkan oleh teknik deduksi iblis bukanlah sesuatu yang bisa diarahkan oleh Nuh ke topik tertentu. Itu terlalu kuat untuk level mentalnya saat ini, dan dinding mentalnya bahkan mulai bergetar saat energi naga terus menambah kemampuannya. Garis-garis itu bahkan membentang dan menciptakan susunan yang lebih tebal di benaknya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1846 cacat. Teknik deduksi iblis berkembang dengan pikiran Nuh, tapi juga memenuhi haus darahnya. Yang terakhir ini tidak lebih dari perasaan kekerasan yang membawa makna destruktif murni, jadi aura naga kematian bekerja lebih baik lagi ketika mencapai garis merah. Perluasan teknik deduksi iblis menyakitkan ketika garis-garis merah menggali ruang mental untuk memindai dan menciptakan susunan yang lebih ketat yang memenuhi bagian dalam pikiran Nuh dengan sinar merah yang bersinar di atas dan di bawah lautan mental. Nuh merasa keberadaannya seperti terbakar. Dia merasakan aspek hukumnya semakin kuat sementara energi naga terus menyatu dengan garis merahnya. Pikirannya yang penuh kekerasan mulai menyentuh topik-topik jahat yang bahkan tidak pernah dia pikirkan. Kehancuran mereka sudah tidak murni lagi. Ia memperoleh makna yang secara aktif mencoba menyebarkan kematian ke seluruh dunia. Noah hanya setengah sadar selama proses itu. Keberadaannya terancam akan menimbulkan kekurangan energi naga terus menyatu dengan salah satu teknik ikoniknya. Pikirannya membaik, namun arah pertumbuhan itu tampaknya tidak sejalan dengan keberadaannya. Melupakan situasi saat ini ternyata mustahil. Nuh mau tidak mau memikirkan tentang wanita panggung yang kokoh di langit, gerombolan. Dan para penggarap lainnya saat gelombang pikiran yang ganas memenuhi pikirannya dan mengancam akan membuat dinding mentalnya runtuh. Nuh mempertimbangkan kejadian itu dari sudut pandang yang tidak pernah dia akui di masa lalu. Pemikiran-pemikiran itu bahkan membawa lebih banyak detail dibandingkan masa lalu. Dia merasa mampu menghancurkan seluruh wilayah dengan sekali pandang sekarang, dan pemahaman serupa terjadi saat berhubungan dengan medan perang. Pikiran kekerasan mempertimbangkan segalanya, terutama fakta bahwa 4 naga tingkat atas tampaknya tidak mampu mengalahkan wanita panggung yang solid dan bawahannya. Pasukan lainnya tidak akan menjadi masalah setelah pertempuran itu berakhir, jadi Nuh memfokuskan seluruh pencerahannya kepada para pemimpin. Pikiran kekerasan mencoba memberikan gambaran tentang wanita panggung solid dan naga tingkat atas. Tetapi setiap rencana terasa tidak masuk akal karena pikiran tidak dapat sepenuhnya memahami perbedaan kekuatan dengan tingkat itu. Namun, satu gagasan perlahan-lahan menguat dan memperoleh rincian tepat yang hampir terdengar mungkin. Noah merasa heran melihat dia benar-benar mengembangkan rencana yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pertarungan antar eksistensi di puncak peringkat ke-9. Jangan pernah memikirkannya, perintah Noah pada dirinya sendiri saat kejernihan samar kembali ke pikirannya. Itu peringkat ke-9. Saya tidak bisa mulai mengacaukan dunia itu karena ide yang lemah. Tidak peduli seberapa kerasnya Noah berusaha mengalihkan pandangan dari pikiran kekerasannya. Mereka berkembang pesat di dalam pikirannya dan memakan energi kuat dari naga kematian. Mereka terwujud dalam visinya bahkan jika dia mencoba untuk menekan mereka, dan dia akhirnya mengembangkan rencana yang bisa mengakhiri pertempuran saat ini. Berhenti, Noah berteriak dalam benaknya lagi, tetapi ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya saat keinginannya hancur. Apakah aku benar-benar akan menyarankan hal itu? Semakin Nuh memikirkan rencana tersebut, semakin masuk akal gagasan tersebut. 4 makhluk tingkat atas yang mampu mempengaruhi 4 aspek fundamental dunia pada dasarnya dapat melakukan semua yang dia bayangkan. Bahkan badai besar pun harus tunduk di depan kekuatannya. Rasanya bodoh mengerahkan begitu banyak kekuatan ke dalam pertempuran yang tampaknya tidak ada harapan. Kawanan naga pada akhirnya telah menyelesaikan misi mereka. Naga luar angkasa telah bebas, dan semua pasukan masih hidup. Melanjutkan pertarungan terasa sia-sia karena situasinya sepertinya tidak menguntungkan pihak mereka. Kehancuranmu sangat bodoh, Noah akhirnya berteriak saat aura naga kematian terus mengalir di dalam pikirannya. Buat itu berhenti, lepaskan saja tanganmu, geram naga kematian. Tidak pernah, Nuh meraung, pikiranku tidak pernah berkembang secepat ini. Buatlah kehancuran yang lebih baik. Naga kematian itu tetap terdiam. Kekuatannya tidak datang dari pemahaman atau pencerahan. Jalur-jalur tersebut seringkali mengandung banyak kelemahan dan masih terbatas pada sejumlah kecil undang-undang. Sebaliknya, makhluk itu mewarisi kemampuannya dari dunia sebelumnya. Mereka sesempurna mungkin, namun, Nuh mau tidak mau menemukan masalah signifikan dengan kehancuran naga itu. Perasaan yang hanya ingin menyebarkan kematian terasa sia-sia dan sulit untuk disebarkan. Itu sama sekali tidak ulet, dan hanya akan merugikan hukum Nuh yang luas. Para ahli di tempat kejadian tidak tahu harus berkata apa.
Mereka tidak punya kata-kata untuk menggambarkan betapa tidak hormat dan cerobohnya Nuh. Dia hanyalah eksistensi peringkat 8, tapi dia tidak ragu-ragu untuk menentang binatang ajaib yang berdiri di puncak dunia budidaya. Kematian adalah kehancuran terakhir, geram sang naga setelah hening beberapa saat. Kematian akan menyelesaikan krisis ini jika saya cukup kuat untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Tapi kamu terjebak dalam keadaan tidak berguna ini karena kamu tidak bisa menang melawan langit dan bumi sendirian, keluh Noah. Kamu bisa saja membuat badai itu mereda dan membuka jalan bagi teman-temanmu. Kehancuran bisa membawa pada kehidupan. Naga kematian itu terdiam saat kilatan samar menembus matanya yang kosong. Para ahli di area tersebut dapat mendengar Nuh dan dapat memahami arti di balik auman makhluk tersebut, sehingga mereka memantau keseluruhan percakapan. Ekspresi mereka langsung bersinar karena terkejut setelah kalimat terakhir sampai ke telinga mereka. Itu jelas merupakan salah satu rencana gila Nuh, tapi kedengarannya masuk akal. Raja Elbas dan yang lainnya tidak tahu apakah harus merasa terkejut atau senang dengan masalah itu. Nuh telah mengembangkan rencana gila yang tidak melibatkan pengorbanan atau perjuangan besar siapapun. Itu adalah taktik yang cukup sederhana yang dimaksudkan untuk membuat semua orang keluar dari area tersebut. Itu mungkin bisa dilakukan, jawab naga kematian dengan raungan samar, dan energi yang menyatu dalam pikiran Nuh tiba-tiba mengalami beberapa perubahan. Nuh merasakan bagaimana kehancuran naga tidak lagi sekedar mengejar kematian, tapi perubahan itu hanya berlangsung sesaat. Energinya dengan cepat kembali ke keadaan semula, dan getaran yang dialami oleh lingkungan mentalnya semakin intensif. Apakah warisannya memaksanya untuk mematuhi peraturannya? Nuh bertanya-tanya kapan dia mempelajari peristiwa itu. Tangannya masih berada pada sisik hitam, dan dia tidak berniat melepaskannya. Lubang hitam dengan cepat mengirimkan materi gelap untuk memperkuat dinding mental sehingga pikiran Nuh dapat terus berkembang tanpa hancur. Tetapi jelas bahwa dia tidak dapat mengikutinya lebih lama lagi. Masalahnya bukan hanya pada kekuatan yang terkandung dalam aura naga. Makna yang dibawa selama sentuhan tersebut mengubah teknik deduksi iblis dan membuatnya menghasilkan pemikiran yang dimaksudkan hanya untuk mengejar kematian. Perasaan itu begitu kuat hingga Noah mulai membayangkan bagaimana cara bunuh diri. Noah bertahan sampai dia merasa pengaruh naga tidak mempengaruhi keberadaannya, tapi dia melepaskan tangannya begitu kehancurannya mulai menyerupai makhluk itu. Lingkungan mentalnya menghabiskan sisa aura destruktif yang tersisa di dalamnya sebelum berhenti bergetar. Nuh mendapatkan kembali kejelasannya pada saat itu, tetapi karakternya yang sombong dan tidak terkendali tetap ada. "Kenapa kamu masih di sini?" seru Noah sambil memijat pelipisnya. "Kupikir kamu akan menghadapi badai yang harus dihancurkan." Kelahiran Pedang Iblis bab 1847 halus. Naga itu merasa kesal. Noah pada dasarnya memesannya, dan dia bahkan tidak berusaha bersikap sopan dalam prosesnya. Namun, idenya jauh lebih masuk akal daripada yang diharapkannya. Aspek dunia yang diwarisi oleh naga kematian membuatnya tidak bisa memikirkan pendekatan yang bisa menyelamatkan nyawa. Namun, ia tidak sendirian di medan perang. Dan kekuatannya masih memungkinkannya berbagi informasi dengan rekan-rekannya. Naga kematian mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga yang memaksa setiap makhluk di sisi langit dan bumi untuk menutup telinga mereka. Kecoa terbang jelas tidak bisa bertahan dari serangan itu, sehingga banyak dari mereka yang mati demi melindungi anggota terkuat dari kawanan mereka. Pemimpin berangkat dan kembali ke medan perang pada saat itu. Noah hanya bisa menatap saat binatang besar itu meninggalkan pandangannya, tapi teman-temannya tidak memberinya kesempatan untuk tetap tenggelam dalam pikirannya. "Apa yang kamu pikirkan?" Raja Elbas berteriak sebelum menambahkan kutukan yang belum pernah didengar Nuh seumur hidupnya. "Aku mulai berpikir kamu menikmati ini," komentar Stephen sambil mendekati Noah bersama anggota kelompok lainnya. "Bagaimana mungkin kamu masih meragukan hal itu?" Wilfred menghela nafas dan merentangkan tangannya saat tatapannya melintasi mata Noah. "Tidak apa-apa," iblis ilahi tertawa sambil berbaring di udara sambil menutup matanya untuk menunggu pertempuran berubah menjadi pelarian besar-besaran. "Gila membawa kemenangan," seru Robert sebelum merendahkan suaranya dan melanjutkan. "Meskipun kamu bisa bersikap sedikit lebih sopan. Apakah ini sudah berakhir?" Pedang suci mengejek. "Saya tidak mendapat kesempatan untuk memotong siapapun. Kamu memotong sendiri setengah dari kultivator peringkat 8, Alexander membantahnya. "Yang lemah tidak masuk hitungan," Sword Sein mendengus. "Saya ingin pertarungan sesungguhnya. Kita akan banyak bertengkar setelah meninggalkan area ini," jelas Noah. "Langit dan bumi telah memastikan bahwa kita telah bergabung dengan naga. Mereka tidak akan memperlakukan kita sebagai bahaya biasa lagi. Kalau begitu, apakah kita akan ikut perang yang bukan milik kita?" Stephen bertanya. "Perang ini melibatkan seluruh dunia," bantah Nuh sang pakar. "Kita tidak bisa terus-menerus bertahan dengan naga. Kita harus memanfaatkan keadilan langit dan bumi selama itu masih melindungi kita dari ancaman besar. Itu akan membawa kita kembali ke titik awal," komentar Wilfred. "Saya tidak keberatan berburu dan perlahan-lahan mendekati peringkat ke-9,
Terutama setelah apa yang kita pelajari dari kultivator, tetapi penindasan langit dan bumi akan lebih kuat sekarang. Aku punya 2 rencana, Noah mengumumkan. Yang satu masuk akal, yang lain gila. Gila dulu, kata Raja Elbas segera. Kau tahu tentang itu, ejek Noah. Saya ingin memburu makhluk peringkat 9 lainnya dan memeriksa ingatan mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang alam terakhir. Itu tidak gila, Raja Elbas menggelengkan kepalanya. Itu hampir gila. Kecakapan bertarung kita sudah membuat kita mampu menghadapi kultivator peringkat 9. Kami selalu bisa melakukan perburuan di kota-kota di angkasa jika itu tidak sesuai dengan selera Anda, ejek Noah. Kalau saja kita tahu bagaimana menuju ke sana, desah Raja Elbas. Apa rencana yang masuk akal? Alexander bertanya sebelum Nuh dan Raja Elbas menemukan jalan yang bisa membawa mereka ke tempat paling berbahaya di seluruh dunia. Tentu saja kami meminta para naga untuk membawa kami ke suatu tempat yang bagus, Noah mengangkat bahunya. Daerah badai selalu berubah, tapi mereka juga telah menjadi rumah bagi keberadaan peringkat 9 selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak mungkin hanya angin dan monster. Para ahli menerima rencana kedua jauh lebih baik daripada rencana pertama. Daerah badai telah mengakomodasi keberadaan peringkat 9 selama beberapa waktu. Pencuri tertinggi bahkan membangun warisannya di sana. Ada kemungkinan besar para ahli lain melakukan hal yang sama. Kelompok Nuh tidak terlalu peduli dengan warisan karena kekuatan mereka telah menjadi terlalu pribadi untuk mendapatkan manfaat dari teknik yang lahir dari keberadaan berbeda. Namun, mereka masih dapat mengambil sumber daya berharga darinya. Noah tidak merasa tertarik dengan sumber daya tersebut karena dunia gelap, bengkel, dan ambisinya dapat mencakup setiap bagian dari ciptaannya tanpa memerlukan bahan khusus. Materi gelapnya bisa meniru segalanya, jadi dia tidak memerlukan sesuatu yang spesifik. Tetap saja, Noah akan merasa terlalu sombong jika dia meremehkan semua eksistensi peringkat 9 yang mampu membangun lingkungan khusus di dalam wilayah badai. Pencuri tertinggi pada akhirnya adalah monster, dan dia tidak bisa menjadi satu-satunya. Para ahli dapat belajar banyak dari keberadaan lama tersebut, terutama karena kebanyakan dari mereka menentang langit dan bumi. Semua orang di tim Nuh tahu betapa mereka sangat membutuhkan bantuan untuk melawan langit dan bumi. Para penguasa memiliki akses terhadap metode, serangan balik, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah berhasil mengusir monster itu di luar angkasa dan pasukan naga sambil terus berusaha menuju kesempurnaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli membutuhkan pengetahuan sebanyak mungkin hanya untuk membuat lawannya menghadapi kesulitan. Noah tidak mengungkapkan keseluruhan rencananya kepada kelompoknya. Ide-ide aneh muncul di benaknya setiap kali dia memikirkan monster kosong yang mengambang di kehampaan. Mereka yang menentang langit dan bumi secara naluriah tertarik padanya, namun statusnya sebagai musuh para penguasa tidak dapat disangkal. Nuh tidak tahu apakah meniru kemampuan makhluk kosong itu mungkin dilakukan dengan hukumnya. Monster-monster itu benar-benar tidak punya apa-apa untuk ditiru. Mereka mewakili kebalikan dari keberadaan. Itu sedang terjadi, iblis surgawi mengumumkan setelah para ahli tenggelam dalam pikirannya untuk meninjau situasi mereka saat ini. Kelompok itu melirik ke langit pada saat itu. Pertarungan di antara para pemimpin masih berlangsung, namun ada sesuatu yang berubah. Mereka bahkan bisa memeriksa sebagian dari teknik yang digunakan di medan perang itu. Naga kematian itu menyemburkan gelombang serangan miasmatik yang menyerupai api di dalam retakan yang mengarah ke suatu tempat menuju badai. Wanita panggung yang solid tidak memahami alasan di balik tindakannya, namun pemimpin lainnya tidak memberinya kesempatan untuk menghentikan proses tersebut. Awanan kecoa terbang mengelilingi makhluk-makhluk itu dan melahap sisik mereka, namun pancaran cahaya yang dikeluarkan oleh naga perak menyembuhkan luka-luka itu dalam sekejap. Beberapa serangan bahkan terasa tidak menentu karena naga hijau melakukan serangan maju dan mundur tepat waktu untuk mengejutkan lawannya. Wanita panggung yang solid secara mengejutkan terus melakukan serangan yang aneh, kuat, dan tanpa henti. Tetapi alasan dibalik kekuatan superiornya segera menjadi jelas bagi Nuh dan yang lainnya. Kekuatannya sepertinya terhubung dengan matanya karena kemampuan lawannya hancur setiap kali dia berkedip. Namun, dia juga menggunakan teknik berbeda yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan keberadaannya. Adegan itu terasa familiar di benak Noah. Dia bisa melihat wanita panggung yang solid mengerahkan serangan balik yang sempurna terhadap kemampuan para naga, dan kejadian itu bahkan terasa cukup masuk akal. Bagaimanapun juga, para penguasa telah melawan makhluk-makhluk itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka punya banyak waktu untuk mengembangkan item sempurna yang ditujukan untuk lawan tersebut. Pertukaran tersebut mencapai puncaknya dengan stabilisasi mendadak di kawasan tersebut. Nuh melihat retakan itu menutup sebelum tidak dapat lagi menatap pertempuran itu dengan baik. Namun, bintik hitam besar muncul di dalam badai di sekitar daratan dan menutupi seluruh badai segera setelah medan perang yang tinggi di langit menjadi tidak jelas. Para pembudidaya dan kecoa tidak dapat berbuat apapun untuk menghentikan proses itu.
Massa hitam di dalam badai meledak dan mempercepat amukan angin yang keluar dari ledakan. Seluruh area menjadi kacau balau dalam waktu kurang dari sekejap, dan Nuh bahkan tidak punya waktu untuk berbicara sebelum hukum kekacauan mencapai dirinya dan mengancam akan menembus wajahnya. Namun, angin kencang itu akhirnya menembus sosoknya tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Tubuhnya menjadi halus, dan dia segera menyadari bahwa teman-temannya sedang mengalami kejadian yang sama. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1848 Zona Mati. Cara tersebut tidak hanya melibatkan Noah dan kelompoknya saja. Semua naga peringkat 9 dan pemimpinnya melalui proses yang sama. Tubuh mereka berubah menjadi halus ketika angin kencang yang terbuat dari hukum kacau memenuhi medan perang. Noah tidak bisa merasakan kekuatan yang menyebabkan wujud halusnya. Dia bahkan tidak yakin bahwa ide awalnya mencerminkan sifat sebenarnya dari negaranya. Lagi pula, pusat kekuasaannya tidak bereaksi terhadap kejadian tersebut. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Ide-ide lain mulai muncul di benaknya setelah dia melihat bagaimana banyak musuh bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Para pembudidaya dan gerombolan yang bertarung melawan naga peringkat 9 harus memprioritaskan pelarian mereka saat melihat angin kencang yang mengamuk. Tetap saja, wanita panggung yang solid ingin membunuh lawannya bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, kebingungan muncul di wajahnya segera setelah lawannya kebal terhadap badai. Nuh bahkan bisa memeriksanya melalui lubang kecil yang tersebar di tengah amukan angin kencang. Wanita itu mendapati dirinya tidak dapat melihat naga-naga itu. Area terpisah yang padat yang diciptakan oleh keberadaan kuat mereka juga telah lenyap setelah kejadian tersebut. Kami tidak menjadi tidak material, simpul Noah dalam benaknya saat itu. Kita berada di dalam dimensi yang terpisah. Nuh mengumpulkan seluruh pemahamannya tentang ruang saat dia melambaikan tangannya untuk menemukan pegangan pada lapisan dimensi itu. Namun, dia gagal mencapai apapun. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana dia bisa memasuki area terpisah itu. Noah mencoba memanggil kekuatannya setelah tes pertama ternyata gagal. Kegelapan, energi mental, dan materi gelapnya dapat keluar dari sosoknya dan menciptakan teknik seolah-olah dia berada di dunia normal, namun teknik tersebut tampak lebih lemah dari biasanya. Dimensi terpisah itu sepertinya menekan kekuatannya, dan dia tidak ragu-ragu menekuk jari-jarinya untuk membuat cakar yang siap memaksanya keluar dari area tersebut. Apa yang sedang kamu lakukan? Naga hijau tiba-tiba bertanya sambil muncul di atas Nuh bersama para pemimpin lainnya. Saya ingin mempelajari teknik ini, jawab Noah dengan jujur saat Raja Elbas dan yang lainnya berkumpul di belakangnya. Apakah kamu sadar di mana kamu berada? Naga waktu menghela nafas sebelum mengaum ke arah makhluk yang masih tinggi di langit. Semua naga berkumpul pada saat itu. Kelompok Nuh, keempat pemimpin, dan berbagai bawahan berkumpul tepat di atas permukaan dan menunggu seseorang memberi perintah. Ini adalah salah satu teknik naga luar angkasa, naga waktu menjelaskan sambil menutup matanya dan memperluas auranya hingga menutupi seluruh kelompok. Ini menciptakan salinan dunia yang sempurna dan membawa setiap sekutu ke dalamnya. Anda berada dalam ruang sementara. Noah hanya bisa melirik sosok bayangan itu dengan heran. Menurutnya, pemahamannya tentang luar angkasa bagus, tapi metodenya hanyalah tipuan dibandingkan dengan kemampuan yang bisa digunakan oleh naga luar angkasa. Makhluk itu telah membuat seluruh pasukan kebal terhadap pengaruh luar. Kekuatan yang ditunjukkan oleh teknik itu mustahil untuk dievaluasi. Aspek fundamental dunia dapat menyatu untuk menciptakan teknik yang rumit, lanjut naga hijau saat aura kunonya semakin kuat. Posisi Anda kehilangan makna begitu Anda dapat mengubah waktu dan ruang sesuai keinginan Anda. Pemandangan segera berubah setelah naga hijau menyelesaikan garisnya. Noah tidak merasakan tekanan apapun, dan penglihatannya tidak pernah menjadi gelap. Namun, lingkungan bersinar yang menampilkan dataran luas yang ditutupi semak-semak kecil berwarna merah tiba-tiba menggantikan badai. Nuh bahkan tidak mengerti kapan transformasi itu terjadi. Dia tidak merasakan apapun, tapi segala sesuatu di sekitarnya telah berubah. Bahkan daerah tersebut hanya menampilkan angin lemah. Dataran tersebut tampaknya merupakan lingkungan paling damai di antara seluruh wilayah yang dilanda badai. Angin tidak lagi menembus sosoknya. Mereka berhenti ketika menyentuh kulitnya dan mencoba kembali ke lingkungan. Namun, kehancuran yang dilepaskan secara alami oleh tubuhnya membuat hukum kekacauan tetap melekat padanya, yang dengan cepat menyerapnya untuk mengubahnya menjadi bahan bakar lubang hitamnya. Nuh membenarkan bahwa ia telah kembali ke dunia material. Tubuhnya dapat berinteraksi dengan lingkungan, dan tanaman ajaib di permukaan secara naluriah memperlambat pertumbuhannya di hadapan begitu banyak makhluk kuat. Di mana kita? Nuh tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak adanya badai dahsyat menjadikan wilayah ini cukup unik. Semak-semak tidak ada hubungannya dengan kurangnya angin kencang. Mereka hanya ada di tanah gelap dan memancarkan cahaya merah ikoniknya. Tidak banyak wilayah yang terkena badai, naga waktu menjelaskan. Penggarap, binatang ajaib, dan bibrida telah memberi mereka nama yang berbeda sepanjang era, tetapi zona mati tetaplah yang paling cocok.
Tempat-tempat ini pada akhirnya tidak akan berkembang tanpa bantuan eksternal. Itu adalah ciptaan acak, seru Raja Elbas sambil menyelam ke tanah dan menusukkan jarinya ke medan yang gelap. Hukum yang kacau telah menciptakan sesuatu yang tidak dapat mereka pengaruhi lagi. Tanah ini adalah kesalahan yang tidak dapat dihindari yang dibutuhkan setiap sistem. Bagaimana suatu sistem bisa membutuhkan kesalahan? Stephen segera bertanya sebelum matanya yang khawatir tertuju pada 4 naga tingkat atas. Stephen masih merasa tidak nyaman berbicara dengan teman-temannya sementara makhluk-makhluk kuat itu berkeliaran di sekelilingnya. Keberadaan mereka di level tersebut dapat dengan mudah menganggap kurangnya minat terhadap kehadiran mereka sebagai sebuah penghinaan, dan mereka selalu mengambil konsekuensi dalam kasus tersebut. Perilakunya normal, teman-temannya juga berbagi kekhawatiran dan keraguannya. Raja Elbas dan Nuh adalah pengecualian sederhana yang dapat mengejar kepentingan mereka meskipun situasinya tampak sepenuhnya di luar kendali mereka. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna, ungkap Raja Elbas sementara rasa ingin tahunya menyebar ke seluruh wilayah untuk memahami sifat permukaan. Setiap sistem mempunyai kelemahan. Pada saat itu, tinggal bagaimana mengeksploitasinya. Apakah kamu ingin mengeksploitasi wilayah ini? Nuh bertanya. Tentu saja, Raja Elbas mengumumkan. Bayangkan jika saya bisa meniru kondisi aneh ini dimanapun. Kita akan memiliki tindakan pencegahan yang tepat terhadap badai. Geraman tiba-tiba menyebar ke seluruh area dan menghancurkan gelombang mental yang digunakan Raja Elbas untuk mempelajari medan tersebut. Naga kematian telah mengeluarkan suara tangisan yang membuat semua orang bingung. Nuh tidak mengerti mengapa makhluk itu menghentikan prosedur itu, dan kerutan tak terhindarkan muncul di wajahnya. Mengapa? Nuh bertanya. Kita bisa meniru komposisi tanah yang aneh dan menerapkannya di beberapa tempat. Perjalanan melintasi badai tidak akan menjadi masalah jika kita mempelajari tentang zona mati. Zona mati adalah harta karun yang dihargai semua orang, jelas naga waktu. Keunikan mereka adalah bagian penting dari kekuatan mereka. Biarkan saja, mengapa itu begitu penting? Nuh bertanya. Itu hanya masalah di mataku. Hiduplah cukup lama di dalam badai, dan kamu akan mengerti, desah naga hijau. Kawanku mengendalikan 4 dari mereka untuk saat ini. Mereka adalah tempat yang sempurna untuk menciptakan pasukan yang dimaksudkan untuk melawan langit dan bumi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1849 pendekatan. Noah tidak menerima jawaban itu. Pertama-tama, Raja Elbas tidak akan mempengaruhi wilayah tersebut. Keingintahuannya hanya ingin mempelajari komposisinya untuk ditiru di tempat lain di daerah badai. Apalagi dimensi terpisah bisa mengurus pengasuhan bawahan. Bahkan mudah bagi para ahli di level itu untuk menciptakan ruang aman untuk membesarkan naga dan pembudidaya baru. Raja Elbas berbagi pemikiran Nuh. Rasanya menyesakkan melihat rasa penasarannya hancur begitu tiba-tiba. Dia hampir menjadi gila melihat keberadaan yang kuat menyangkal jawaban yang pantas diterimanya. Kamu tidak mengerti kan? Naga waktu bertanya ketika melihat kerutan Nuh. Ini aneh. Kami pada akhirnya akan memiliki kekuatan untuk menutupi keseluruhan wilayah yang dilanda badai dengan wilayah-wilayah aneh ini, jelas Noah. Mengapa menghentikan kami sekarang? Mengapa kamu melindungi area ini? Keunikan ada harganya, naga waktu mengumumkan. Temanmu benar. Negeri-negeri ini terjadi secara acak namun tidak dapat dihindari, dan itu menjadikannya sempurna untuk tugas kita. Ini adalah bukti bahwa sistem baru langit dan bumi memiliki kelemahan. Noah terdiam selama beberapa detik saat mendengar wahyu itu. Dia bisa melihat zona mati sebagai ekspresi kelemahan langit dan bumi, tapi dia tidak sepenuhnya menyadari betapa pentingnya hal itu. Dia masih gagal memahami keseluruhan maknanya, tapi naga waktu tidak ragu untuk melanjutkan penjelasannya. Kekurangan alami ini adalah tempat berkembang biak yang sempurna karena bawahan di sini dapat tumbuh tanpa pengaruh langit dan bumi, ungkap naga waktu. Mereka akan menjadi anak-anak kesalahan dan berkembang sebagai musuh sempurna para penguasa. Kelompok di depan Anda menjadi hidup melalui wilayah serupa. Aku masih belum mengerti maksudnya, keluh Noah. Mengapa Anda membatasi aset Anda pada zona mati? Kita bisa melipat gandakan jumlah itu dengan mudah jika kita menggabungkan kekuatan kita. Kamu akan mengubah sesuatu yang istimewa menjadi kejadian biasa, desah naga hijau. Langit dan bumi hanya akan beradaptasi dengan keadaan normal yang baru sementara kita perlu menemukan kekurangan dari sistem yang baru. Anda akan membuat kita membuang-buang waktu tanpa mempengaruhi para penguasa sedikit pun, dan kita tidak mampu melakukan hal itu dengan kehancuran yang kita alami. Sangat dekat. Nuh akhirnya memahami keseluruhan situasi para naga. Sulit baginya membayangkan dirinya berada di posisi mereka, terutama karena dia tidak setuju dengan taktik mereka. Namun, dia juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan pendekatan yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Naga waktu sangat yakin bahwa langit dan bumi hampir menyerap semua hukum dunia sebelumnya dan mengambil kendali penuh atas pesawat tersebut. Peristiwa itu akan menghancurkan binatang ajaib dan mengakhiri ancaman keberadaan mereka.
Bahkan bisa memberi para penguasa apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan terobosan ke peringkat ke-10. Waktu tidak berpihak pada para naga, jadi mereka tidak ingin melakukan tindakan berisiko. Mereka membutuhkan zona mati untuk melahirkan bawahan yang secara alami menentang langit dan bumi. Status mereka sebagai binatang ajaib dan perawatan di dalam area yang cacat akan membawa fitur bawaan mereka ke puncaknya. Proses ini akan mengubah mereka menjadi prajurit yang sempurna untuk pertempuran terakhir melawan para penguasa. Nuh mempunyai pandangan yang sangat berbeda mengenai masalah ini. Dia setuju bahwa membuang-buang waktu bukanlah suatu pilihan, tetapi dia tidak suka berada di pihak bertahan ketika lawannya dapat menggunakan seluruh dunia sebagai sumber energi. Menunggu hanya akan memperkuat langit dan bumi karena akarnya tertanam terlalu dalam di alam yang lebih tinggi. Langit dan bumi akan selalu berhasil mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada lawan mereka kecuali ada perubahan. Itu bukanlah salah satu dari sekian banyak pendapat Nuh. Itu adalah fakta yang muncul dari kajian menyeluruh atas peristiwa yang mengarah pada situasi saat ini. Sisi binatang ajaib tidak pernah berhenti kehilangan kekuatan setelah langit dan bumi bertransformasi dan mulai menggunakan hukum yang kacau. Penghancuran alam yang lebih tinggi hanya mempercepat rencana mereka. Dan kematian berulang dari spesimen yang mewarisi aspek inti dari dunia sebelumnya menyatakan bagaimana naga tidak bisa menghindari kekalahan. Dalam benak Nuh, ada sesuatu yang perlu diubah. Ukuran sebenarnya dari acara tersebut tidaklah penting. Itu sudah cukup untuk memaksa langit dan bumi membuang energi untuk mengubah pendekatan mereka guna mendapatkan kemenangan kecil atas mereka. Nuh bahkan tidak mau menahan diri. Dia akan mencoba menyebarkan kekacauan sebanyak mungkin untuk memaksa tangan langit dan bumi dan memperlambat rencana mereka. Taktiknya sangat agresif dan ceroboh, tapi itu jauh lebih baik daripada tetap berada dalam kelompok eksistensi yang lebih kuat tanpa pernah mendapat kesempatan untuk berkembang. Tidak ada gunanya melakukan pendekatan yang akan menyebabkan kematian. Naga waktu mempunyai banyak rencana dan tindakan balasan karena ia tidak cukup berkhayal untuk melawan langit dan bumi tanpa mengubah taktik yang telah gagal begitu lama. Namun, banyaknya aspek kehidupan yang ingin dipertahankan membuat Nuh khawatir tentang nilai sebenarnya. Naga waktu mungkin adalah binatang ajaib terkuat di seluruh dunia, tapi sifatnya bertentangan dengan kemajuannya. Nuh pernah mengalami hal itu secara langsung dengan naga kematian. Makhluk-makhluk itu mengekspresikan aspek-aspek dunia sebelumnya, yang memberikan serangkaian kemampuan dan batasan yang jelas pada kekuatan mereka. Naga dilahirkan untuk menjadi yang terbaik di dunia yang sudah tidak ada lagi. Transformasi langit dan bumi semakin meningkatkan batasnya karena mereka telah membangun sistem yang melampaui aturan lama. Selain itu, para penguasa masih mampu beradaptasi, sehingga semakin memperburuk situasi para naga. Nuh berjuang untuk percaya bahwa binatang ajaib itu masih bertahan sampai sekarang ketika para pemimpin mereka berada di tempat yang mengerikan. Tetap saja, dia memberikan sebagian besar manfaatnya kepada naga waktu. Apa langkahmu selanjutnya? Noah akhirnya bertanya ketika dia menyerah pada masalah tersebut. Berkumpul kembali, kumpulkan pasukan, curi dari negeri lain, naga waktu menjawab dengan cepat. Bisakah Anda menunjukkan kepada kami sesuatu yang perlu ditelusuri? Nuh bertanya. Daerah badai sangat luas, begitu pula umurmu. Kamu harus tahu suatu tempat yang bisa memberi manfaat bagi keberadaan di level kita. Apakah kamu ingin meninggalkan kami secepat ini? Naga waktu berkata dengan nada terkejut. Saya pikir Anda ingin mempelajari kekuatan kami. Aku masih menginginkan itu, Noah menjelaskan. Tetapi aku khawatir jika tetap bersama kelompokmu hanya akan membuatku semakin dekat dengan tren kekalahanmu. Kuharap itu cukup untuk melepaskan kita. Kamu bukan tahanan, ejek naga waktu sebelum merendahkan suaranya. Tapi aku sarankan kamu tinggal bersama kami. Aku merasa kamu terlalu penting untuk tetap sendirian. Saya tidak akan berkembang jika saya tetap di sini, ungkap Noah. Kalian semua terlalu kuat. Kalian akan menyelesaikan setiap masalah dalam waktu singkat, dan aku tidak mampu menanggungnya. Mengapa? Naga waktu bertanya meskipun dia memahami sebagian besar percakapan. Mengapa kamu menempatkan dirimu dalam bahaya lagi? Begitulah cara para kultivator berevolusi, seru Noah sebelum berbalik ke arah teman-temannya. Raja Elbas dan yang lainnya tidak berkata apa-apa. Mereka cukup mempercayai Nuh untuk mengikuti rencana gilanya. Selain itu, meninggalkan kelompok yang menampilkan makhluk tingkat atas akan memberi mereka kesempatan untuk berperilaku sesuai keinginan mereka, dan mereka tidak sabar menunggu hal itu. Ada banyak tempat menarik, naga waktu mengumumkan, tapi menurutku yang terbaik di levelmu adalah kota yang jatuh dari langit. Kelahiran Pedang Iblis bab 1850 keberangkatan. Mata Nuh berbinar begitu dia mendengar kata-kata itu, begitu pula para ahli di belakangnya. Kelompok tersebut berhasil melihat kota-kota di langit dari ingatan Lord Louis, namun mereka tidak menyangka salah satu dari kota tersebut berada di antara badai. Apakah baru saja jatuh? Noah mau tidak mau bertanya saat keraguan muncul di benaknya. Beberapa hal tetap berada di dalam badai selamanya, naga waktu menjelaskan.
Zona mati jarang meninggalkan wilayah ini karena langit dan bumi tidak ingin mereka mencapai wilayah yang padat. Noah mengungkapkan senyuman dingin saat godaan keluar dari mulutnya. Apakah kamu benar-benar ingin mengirim kami ke zona mati? Kap, aku telah melihat banyak sekali keberadaan yang naik dan turun, geram naga waktu. Saya terkadang memahami keberadaan lebih baik daripada diri mereka sendiri. Saya hanya berharap Anda menghormati pendekatan saya. Noah melirik ke arah Raja Elbas, yang masih berada di permukaan. Dia berjuang untuk menahan diri di depan sesuatu yang sangat menarik baginya. Namun, dia mengangguk untuk menyatakan persetujuannya dengan naga waktu. Kami tidak akan memproduksi zona mati secara massal, Noah mengumumkan, tetapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Naga lainnya sudah lama menyebar ke seluruh wilayah. Kebanyakan dari mereka telah memakan semak-semak merah dan tertidur untuk memulihkan luka yang diderita selama pertempuran, sementara yang lain langsung mulai kawin. Hanya 4 pemimpin dan kelompok Nuh yang tetap berada di langit saat percakapan mereka berlanjut. Stephen dan yang lainnya merasa aneh di depan adegan itu. 4 binatang ajaib tingkat atas dengan tenang berbicara dengan keberadaan peringkat 8 belaka. Mereka tahu bahwa Noah tidak pernah normal, tapi tetap saja itu terasa berlebihan. Tentu saja, sahabat tertuanya telah memahami bahwa Nuh tampaknya cocok dengan 4 aspek mendasar dunia yang diungkapkan oleh para naga. Mereka telah melihatnya menerapkan teknik yang sangat cocok dengan mereka, dan statusnya sebagai naga tidak pernah menjadi rahasia. Nuh juga merupakan salah satu pemberontak utama langit dan bumi. Masuk akal baginya untuk ikut bersama naga-naga itu. Satu-satunya masalah adalah pemandangan yang sangat menakjubkan yang menampilkan pemimpin mereka berbicara secara datar dengan makhluk yang biasanya tidak akan pernah peduli padanya. Para ahli dapat memahami naga zaman kuno agar memiliki cukup kesabaran untuk menghadapinya. Mereka bahkan dapat menerima bahwa naga berleher panjang itu terlalu menyayangi bawahannya sehingga tidak bisa memarahi mereka. Kelompok tersebut bahkan telah membantu menyelamatkan naga luar angkasa, jadi makhluk itu tidak merasa perlu mengeluh tentang percakapan yang panjang dan sedikit tidak sopan itu. Namun, naga kematian belum pernah mencoba menahan karakter kasarnya sebelumnya, tapi sekarang dia tetap diam. Matanya yang kosong bahkan berubah bentuk aneh saat mengamati Nuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anda perlu memberitahu kami sebanyak mungkin tentang kota ini, kata Noah, dan saya tidak ingin berhenti berlatih dengan keberadaan Anda. Saya ingin mendapatkan akses ke 4 aspek Anda. Itu permintaan yang banyak tanpa memberikan imbalan apapun, sang naga waktu mencibir. Aku memberimu diriku sendiri sebagai imbalannya, dengus Noah. Anda mendapatkan sekutu terbaik dalam perang melawan langit dan bumi. Lagi pula kamu akan melawan mereka, naga waktu melanjutkan. Tapi kamu ingin menang, jawab Noah dengan suara dingin. Tampaknya tidak ada kesimpulan sebenarnya dari diskusi itu. Tetapi naga waktu segera berhenti berbicara ketika ia menerima bahwa Nuh tidak akan menerima jawaban tidak. Naga waktu mengeluarkan suara raungan pelan, dan ketiga temannya menggemakan teriakannya. Aura keempat makhluk itu keluar dari sosok mereka sebelum mengembun di 4 bidang berbeda yang melayang menuju Nuh. Noah hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat barang-barang itu. Dia bisa merasakan kekuatan naga setiap kali gelombang mentalnya mendekati bola tersebut. Ia merasa mampu mempelajari pemahaman yang mereka bawa hanya dengan meliriknya saja. Gelombang materi gelap keluar dari dada Nuh dan menyelimuti keempat bola sebelum menyimpannya di dalam ruang terpisah. Mereka tidak berat, tapi tekanan yang mereka pancarkan cukup kuat. Kegelapannya akan berubah di bawah pengaruh mereka, tapi energi yang lebih tinggi nampaknya mampu menahan kekuatan itu. Kota ini adalah zona mati yang bukan milik kita, naga waktu tiba-tiba menjelaskan. Ia telah melewati banyak penguasa, namun Kera telah berhasil mempertahankannya selama beberapa era. Anda harus berhati-hati, mereka bukanlah lawan yang mudah. Noah dan yang lainnya mengangguk saat naga itu terus memberikan informasi kepada mereka. Rupanya, kota ini memiliki banyak area rahasia, dan legenda mengatakan bahwa kota tersebut memiliki sebagian dari langit kuno. Berita tersebut mau tidak mau membuat kelompok tersebut semakin heboh, dan penantian tersebut perlahan menjadi tak tertahankan seiring dengan berlanjutnya penjelasan. Naga itu telah melihat kota itu runtuh, tetapi ia tidak dapat belajar banyak setelah kota itu menjadi bagian dari badai. Namun, mereka tetap mencatat berbagai penguasa dan perang yang melibatkan mereka. Rombongan memutuskan untuk istirahat sejenak setelah penjelasan berakhir. Teman-teman Nuh tidak menghabiskan banyak energi selama pertempuran mereka, tetapi mereka telah menginspeksi sebagian pertarungan di antara keberadaan peringkat puncak 9. Mereka ingin mengolah dan mencoba mengingat semua gambaran yang mereka ingat. Noah pun melakukan hal yang sama, namun pengasingannya di salah satu gua zona mati ternyata cukup berantakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mempelajari 4 bidang, dan pemahaman umum tentang keahliannya muncul di benaknya setelah beberapa bulan pelatihan. Penciptaan dan penghancuran Nuh merupakan salah satu aspek tertua dari hukumnya. Rasanya lebih mudah untuk memeriksa dan melahap pemahaman yang terkandung dalam bola hitam dan perak.
Kehancurannya sebenarnya satu langkah di atas ciptaannya karena perkembangan terkini dalam kekuatannya. Bola gelap yang membawa pemahaman naga luar angkasa tentang aspek dunianya muncul tepat setelahnya. Nuh kadang-kadang berjuang untuk tetap tenggelam dalam pengetahuan yang terkandung di dalam benda itu, tetapi dia memaksakan dirinya untuk terus maju bahkan ketika dinding mentalnya mulai bergetar. Situasinya jauh lebih buruk ketika menyangkut bidang yang hampir tak terlihat yang diciptakan oleh naga waktu. Nuh hampir menghabiskan seluruh energi mentalnya untuk tetap tenggelam dalam pengetahuan itu hanya selama beberapa hari. Jelas bahwa pemahamannya tentang aspek dunia itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang lain, tapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Nuh tidak berusaha memperoleh pengetahuan itu. Aspek hukumnya yang cocok dengan naga pada dasarnya berbeda dari kemampuan mereka. Dia tidak mendapatkan kekuatannya dari dunia. Dia telah mengembangkannya sendiri, jadi itu jelas cocok dengan keberadaannya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki aspek-aspek hukumnya alih-alih menyalin atau mewarisinya. Kemampuannya harus tetap menjadi bagian dari keberadaannya, bukan warisan dari dunia yang hampir kalah melawan langit dan bumi. Namun, waktu untuk berangkat akhirnya tiba, dan semua orang kembali ke permukaan. Naga waktu tampaknya menyadari niat mereka untuk pergi, jadi ia menunggu mereka di tengah zona mati dengan naga luar angkasa dengan malas tidur di sebelahnya. Aku yakin tidak ada gunanya bertanya padamu apakah kamu berubah pikiran, naga waktu menghela nafas sebelum mengangguk ke arah temannya. Para ahli mengalami peristiwa yang sama dengan yang disaksikan di medan perang melawan pengikut langit dan bumi. Mereka tidak merasakan tekanan apapun, dan penglihatan mereka tidak menjadi gelap. Namun, segala sesuatu di sekitar mereka berubah dalam sekejap. Bangunan-bangunan perak yang hancur menggantikan dataran gelap yang dipenuhi semak-semak merah, tetapi tekanan samar tiba-tiba menimpa seluruh kelompok dan membuat mereka tidak dapat berkonsentrasi. Ketika mereka berbalik ke arah sumber kekuatan itu, mereka menyadari bahwa sebuah tanda kesiar berdiri tinggi di langit tepat di bawah badai.